Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayu Tiffany, MPM 2113031080 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2021 FKIP Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran interaksi sosial. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah sebuah hubungan yang dinamis antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Nah, sekarang adalah model pembelajaran interaksi sosial. Model pembelajaran interaksi sosial itu adalah suatu pola pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menganalisis suatu masalah berdasarkan pengalamannya. Model interaksi sosial ini dapat menumbuhkan sikap kerjasama di antara peserta didik dan mendorong cara berinteraksi yang baik, yaitu baik secara individual maupun komunal. Selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran interaksi sosial. Yang pertama adalah group investigation atau kelompok investigasi. Model interaksi sosial dengan pendekatan pembelajaran investigasi kelompok bertujuan untuk mengembangkan dan mendorong keterampilan peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan peserta didik melalui pendekatan investigasi ini dapat diwujudkan dengan komunikasi yang terbuka dan kebersamaan dalam investigasi permasalahan yang ada. Sikap sosial atau karakter yang dapat diraih peserta didik dalam model pendekatan investigasi kelompok ini adalah yang pertama, kebersamaan. Sikap kebersamaan adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk melangsungkan hidupnya di masyarakat. Tanpa adanya sikap kebersamaan, seseorang akan susah untuk berinteraksi dengan sesama karena akan sulit menerima dan senantiasa curiga terhadap orang lain. Kebersamaan dan ingin hidup bersama merupakan ciri dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah dialog. Penerapan model pembelajaran dengan pendekatan investigasi kelompok dapat menumbuhkan karakter dialog terhadap peserta didik. Dialog merupakan cara yang paling efektif yang dapat ditempuh untuk meresolusi terjadinya perbedaan. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Pendekatan pembelajaran investigasi kelompok dapat menumbuhkan sikap atau karakter peserta didik untuk belajar menghargai pendapat orang lain. Berinteraksi sosial antara teman di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran investigasi kelompok dapat menumbuhkan sikap memahami, menghargai, dan menghormati pendapat temannya. Yang selanjutnya adalah percaya diri. Model pembelajaran interaksi sosial dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk percaya diri dalam menyampaikan pendapat, ide, serta gagasan yang dimiliki. Pembelajaran menyampaikan pendapat di antara kelompok yang ada di dalam kelas merupakan proses pembelajaran terhadap peserta didik agar memiliki sikap percaya diri. Yang kedua adalah pemecahan masalah sosial atau social inquiry. Model pembelajaran sosial melalui pendekatan social inquiry bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berpikir kritis. Melalui pembelajaran social inquiry, peserta didik ditumbuhkan sikap kritis terhadap suatu masalah sehingga akan memiliki pandangan yang objektif. Pembelajaran pemecahan masalah sosial merupakan rangkaian kegiatan yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analisis, dan dialeksis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nilai-nilai yang dapat terbentuk melalui model pembelajaran interaksi sosial dengan pendekatan social inquiry adalah yang pertama, berpikir kritis dan kreatif. Model pembelajaran social inquiry dapat menumbuhkan karakter kritis dan kreatif peserta didik dalam menanggapi realitas sosial. Dengan memiliki karakter berpikir kritis,
peserta didik berkemampuan untuk memecahkan masalah baik yang sifatnya pribadi maupun terkait dengan kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua adalah kemandirian. Di antara nilai karakter itu adalah kemandirian, yakni sikap teguh dan kuat dalam mengejar keinginannya atau cita-citanya tanpa adanya ketergantungan kepada orang lain. Model pembelajaran simulasi sosial dapat menumbuhkan sikap mandiri kepada peserta didik untuk menghadapi berbagai permasalahan baik yang ada di sekolah, yang kaitannya itu berkaitan dengan pembelajaran maupun di masyarakat. Yang ketiga adalah kerja keras. Adanya pola pembiasaan di sekolah agar peserta didik memahami isu-isu sosial dapat menumbuhkan sikap kerja keras untuk mencari solusi masalah tersebut. Kerja keras maupun nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan di sekolah pada peserta didik sebagai bekal persiapan untuk hidup di masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga adalah permainan peran atau role playing. Model pembelajaran interaksi sosial dengan metode bermain peran dirancang untuk membantu peserta didik mempelajari nilai-nilai sosial dan moral serta penerapannya dalam berperilaku. Model ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan nilai-nilai sosial dan moral yang diperankan pribadi peserta didik melalui situasi tiruan. Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa sejarah, terus mengkreasikan peristiwa aktual dan juga atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Tujuan dari penggunaan metode bermain peran ini yang pertama, mendorong siswa untuk menciptakan realitas mereka sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, melibatkan para siswa pemalu dalam kegiatan kelas. Yang kelima adalah menciptakan rasa percaya diri siswa. Yang keempat adalah model jurisprudensi atau jurisprudential inquiry. Model pembelajaran interaksi sosial melalui metode jurisprudensi merupakan metode studi kasus yang terjadi di dalam proses peradilan yang kemudian diterapkan dalam situasi kegiatan belajar. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami berbagai kenyataan sosial yang menuntut adanya sebuah kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan. Pendekatan metode jurisprudensi ini dapat menumbuhkan karakter peserta didik berupa yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orangnya. Proses pembelajaran harus berupaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan sifat jujur pada peserta didik. Model pembelajaran jurisprudensi dapat memotivasi peserta didik untuk bersifat jujur. Yang kedua adalah bertanggung jawab, yaitu peserta didik yang bertanggung jawab dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu yang pertama memiliki jalan yang lurus, kemudian mendapatkan kehormatan diri, melakukan tugas dengan standar yang terbaik, dan yang keempat adalah menepati janji, dan yang selanjutnya adalah berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi model pembelajaran interaksi sosial. Faktor-faktor itu meliputi faktor imitasi, yaitu aktivitas meniru individu terhadap gaya hidup orang lain yang diamatinya ketika menghadapi suatu dan keadaan tertentu. Yang kedua adalah sugesti, yaitu penilaian berdasarkan sudut pandang atau sikap individu yang berasal dari individu itu sendiri namun diterima oleh orang lain.
Yang ketiga adalah faktor identifikasi, yaitu kecenderungan individu secara sadar maupun tidak sadar untuk menjadi serupa dengan orang lain. Yang keempat adalah faktor simpati, yaitu suatu proses individu yang tertarik pada pihak lain. Materi selanjutnya adalah penerapan model pembelajaran interaksi sosial. Nah, ini dapat diambil dari salah satu model inquiry sosial, yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap orientasi, yaitu siswa diminta memilih masalah sosial yang terjadi yang akan dijadikan suatu pokok pembahasan. Yang kedua adalah tahap hipotesis. Tahap ini dilakukan setelah perumusan dan pembahasan masalah. Fungsinya adalah sebagai acuan dalam usaha menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah tahap definisi. Pada tahap ini siswa mengadakan pembahasan secara konseptual, secara definitif tentang latihan-latihan yang terdapat dalam hipotesis. Yang keempat adalah tahap eksplorasi. Tahap ini tahap pengujian hipotesis dengan logika konstruktif dan mengembangkan hipotesis dengan implikasi serta asumsi-asumsi. Apabila telah reliable antara hipotesis dengan dasar logika, maka tahap selanjutnya yaitu adalah tahap justifikasi dengan fakta-fakta. Tahap kelima adalah pembuktian. Para peserta didik itu mengumpulkan data-data melalui metode yang sesuai, misalnya itu metode wawancara, angket, atau observasi. Setelah data itu terkumpul, kemudian diadakan analisis data, yaitu untuk mengambil suatu kesimpulan dan menentukan hipotesis diterima atau ditolak. Yang keenam adalah generalisasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari model inquiry sosial. Pada tahap ini telah dapat disusun afirmasi terbaik dalam pemecahan suatu masalah. Dan materi yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran interaksi sosial. Kelebihan dari model interaksi sosial adalah yang pertama, adanya kejelasan dan pandangan yang berkotak-kotak dalam satu mata pelajaran. Yang kedua adalah konsep-konsep utama saling terkoneksi mengarah pada repetisi atau review, terus juga rekonseptualisasi dan amilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Yang ketiga adalah memberikan minat pada berbagai bidang studi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat adalah memudahkan transfer pengetahuan dan pembelajaran yang berintegrasi dengan beberapa mata pelajaran lain. Yang kelima adalah diperoleh berbagai macam pengalaman instruksional bersama apabila pembelajaran dilaksanakan berkolaborasi dengan guru lain. Yang keenam adalah mampu memotivasi siswa. Yang ketujuh adalah sifatnya proaktif. Dan kekurangan dari model pembelajaran interaksi sosial ini adalah berhubungan dengan keterhubungannya itu menjadi tidak jelas. Transfer pembelajarannya juga lebih sedikit. Nah, yang kedua adalah disiplin ilmu itu tidak berkaitan. Connect-nya tuh tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Yang ketiga, siswa bingung berkenaan dengan konsep utama dari suatu kegiatan atau materi pembelajaran yang telah dipelajari. Dan keempat adalah membutuhkan kolaborasi yang kontinu dan fleksibilitas yang tinggi. Karena para pendidik ini memiliki lebih sedikit otonomi untuk merancang kurikulum. Yang kelima adalah membutuhkan waktu yang panjang dan fleksibilitas, komitmen, dan kompromi dari semua kalangan, terutama untuk kegiatan pembelajaran kolaboratif. Yang keenam adalah guru harus selektif dalam menentukan tema yang relevan sesuai dengan konten materi ajar. Yang ketujuh adalah disiplin-disiplin ilmu yang saling berkaitan tetap dikaji terpisah-pisah satu sama lainnya.
Yang ke-8 adalah dapat memecahkan perhatian siswa sehingga segala upayanya yang direncanakan ini menjadi tidak efektif. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada suatu kesalahan dalam penyampaian, kesalahan kata maupun perbuatan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.